eee, kan rencana itu ini direkam dan bakal di-upload di website Good School buat bahan materiku. Nantinya itu buat Ya. jadi, bahan presentasi juga sih, kan karena, keadaannya kayak gini, jadi dijadiinnya online aja, tapping gitu sih Mas sistemnya, untuk beberapa peserta, untuk kelasnya Mas Farid, itu doang sih Mas. Oh, ya oke aja, coba aja. Mhm mhm. Ini aku mau coba share tentang sebenarnya ini juga berkaitannya sama ini sih Mas, yang pernah aku teliti juga di Kaliapuran. Kebetulan kan barengan tuh sama Mas, Hmm, project ini, Mas Adi. hmm, hmm, Nah, menurutku ada hal yang menarik tuh di sana karena, hmm, diskusi yang tempo lalu waktu itu dari Mas Iboy apa Mas Adi gitu ngomongnya bahwa kenapa nggak coba anak-anak ciptain taman bermainnya area bermainnya sendiri di halaman depan rumahnya mereka. hmm. Nah, di situ aku coba cari sebenarnya konsep area bermain tuh apakah emang dari Eropa atau sebenarnya dari kita tuh udah pernah terbentuk sebelum ada modernisasi yang ada di Indonesia, mungkin ya atau di dunia. Aku juga sebenarnya, terlalu khawatir kali ya dengan bahasa modernitas ini karena sebenarnya modern modern ini tuh apa sih dalam apakah itu sebuah pergerakan atau sebuah kultur yang udah, terjadi dengan sendirinya seiring berjalannya dengan waktu atau seperti apa? Nah, sempet kan Mas Adi juga pernah kritisin waktu aku share presentasi ini buat naik ke website Good School tuh, diartiin dulu modernitas itu apa di tempat bermain. Nah, terus aku sebenarnya cuma tarik garis garis besarnya aja. Sebenarnya kalau menurutku, modernitas yang salah satunya dari gerakan Bauhaus tuh lahirnya dari era industri, tapi itu untuk menjangkau ke semua kelas sosial. Jadi, yang aku baca tuh ketika zaman sebelum modern, desain-desain tuh biasanya cuma dimilikin sama orang-orang kelas atas, yang klasik itu yang ukiran tuh udah menandakan ciri bahwa orang ini lebih kaya lah, kastanya lebih tinggi lah daripada kelas-kelas menengah ke bawah. Nah di situ, mungkin aja dari pikirannya si gerakan Bauhaus ini, dia pengen coba bikin satu, gerakan yang mana kelas-kelas sosial tuh bisa menjangkaunya, kayak misalnya dia bisa nikmatin rumah dengan luasan yang punya ruang keluarga, ruang makan, terus, area dapur. Nah, dari prosesnya itu bisa dibilang, rumah-rumah yang dibuat pada akhirnya mereka sistemnya fabrikasi. Kebetulan kan era industri itu lagi, mmm, tumbuh di sana dan kemudian menurutku dengan arsitektur ala Bauhaus ini menggabungkan antara seni, keterampilan, dan teknologi sehingga menjadikan produksi massal ini didistribusikan ke orang-orang kelas sosial dari kelas menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Nah, ketika Walter Gropius itu aku cari sejarahnya, punya murid yang akhirnya jadi asistennya itu Ernest Neuvert. Nah, kebetulan kan yang kita coba, pelajari dari kuliah kan Ernest Neuvert tuh sebagai patokan tuh jadi titik, di mana standar-standar antropometri dan desain ruang tuh dirancang, harus dari patokan Neuvert waktu aku kuliah. Nah, di situ aku ngelihat lagi sejarahnya bahwa ketika acuan yang udah dibuat sama Neuvert dan juga grup, eee, kumpulan-kumpulan yang pendiri Bauhaus tuh, dia pengen uji coba tuh, bahwa ketika Perang Dunia pas udah hancur, semua kota, dia pengen coba, sistem fabrikasi yang ada, terus bikin, lingkungan modern dengan segmentasi bahwa misalnya di daerah pinggiran tuh, untuk rumah, untuk pertanian, untuk
rekreasi. Sedangkan ketika di tengah kota tuh mereka gunakan untuk perdagangan, pusat perekonomian, dan juga industri. Sehingga di situ kebagi tuh segmen-segmennya biar, mmm, lebih rapi lah kalau melihat dari helikopter view. Nah, ketika yang, dari zamannya Ludwig sampai Le Corbusier, menurutku kota tuh akhirnya kebagi atas fungsi-fungsinya tersendiri ketika ngelihat, apa ya, kayak fenomena seperti itu tuh malah jadi akhirnya fabrikasi dari misalnya mereka bikin rumah, ya udah rumahnya tipikal aja semuanya, terus, kantor-kantor, terus pabrik-pabrik tuh emang bentuknya pada akhirnya sama semua. Jadi menurutku akhirnya kesederhanaan itu menghilangkan kualitas bangunan mungkin ya, yang menurut aku ngerasa, ini semuanya udah diatur sama alat-alat dari tahun 1950 sampai akhirnya, menurutku modernitas ini bisa jadi bumerang buat kita ketika kita, hidup di era keanekaragaman. Ditambah lagi kan di Indonesia menurutku kulturnya tuh kultur guyup, kultur yang bisa dibilang, orang-orangnya tuh, nggak mau samai-samain. Jadi dia punya perbedaan masing-masing menurutku dan mereka tumbuh sampai sekarang. Sampai ya mungkin aja kalau misalnya perencana kota dulunya belajar dari kesalahan modernitas, menurutku, dari gerakan-gerakan Bauhaus tuh bisa ditransformasikan lagi menjadi sebuah, eee, energi campuran perkotaan yang mungkin sih bisa dirayakan sama penghuninya. Yang aku lihat kasusnya tuh di Eropa tuh aku ngelihat Jan Gehl tuh cukup berhasil sih ngelihat kota-kota dan merencanakan kota sebagai, apa ya, tempat ramah pejalan kaki yang aku lihat. Nah, akhirnya aku di situ coba mengerucutkan dari modernitas itu tempat yang aku coba mau teliti dan akhirnya kebetulan juga, di project apa namanya, yang awas banyak anak-anak, itu aku coba ngelihat ruang bermain di tempat mereka tuh sebenarnya rancangan dari Erpetra tuh ya, yang kebetulan itu produksinya massal dan, secara masif dia dari tahun 2017 tuh digalakan sampai sekarang. Walaupun pada akhirnya berubah sih, namanya bukan Erpetra, namanya apa ya, Taman Maju Bersama. Nah, menurutku itu sebuah modernitas di salah satu perencanaan arsitektur atau bukan? Karena di sini ada 2 akhirnya yang aku coba jadiin studi banding. Erpetra di daerah sana, Pedongkelan, dan juga, area bermain di Kaliapuran. Nah, kalau yang aku definisikan modernitas di tempat bermain anak tuh upaya buat membagi ruang ketika, ruang itu tuh ketika ada modul-modul permainan anak, orang-orang bisa ngelihat tuh bahwa, "Oh, ini tempat bermain anak nih." Dari segi estetika tuh udah bagus, dari segi outlook, "Oh, ini bisa, dijadiin tempat main anak gua nih." Menurut pandanganku dan juga orang-orang yang aku tanyain, bahwa tempat bermain tuh emang harus ada perosotan. Jadi mindset-nya tuh emang udah terlihat dari modul-modul fabrikasi yang udah, kita lihat pada umumnya. Nah, di situ aku ngelihat apakah harus mengacu nih sama modul-modul permainan yang dirancang secara fabrik dan akhirnya aku bikin polling, ini sebenarnya ide dari temanku sih. Apakah kalau dari Erpetra ataupun di area main anak di jalan tuh sebenarnya bisa dibilang kemajuan tempat bermain anak era modern. Ya, baik lagi aku sebenarnya coba buat mengaitkan dulu nih ke modernitas tuh sebenarnya apa sih di skup area bermain anak. Di sini aku ngelihat bahwa kalau di Erpetra tuh ini merupakan satu kemajuan di era modern ketika di sini udah ada tempat alat fitness, terus perosotan, terus, alat-alat bermain anak lainnya. Nah, sedangkan kalau
di jalanan tuh menurut teman-temanku followers di Instagram yang kebetulan emang ada yang tumbuh di era mereka bermain permainan tradisional sama era permainan dengan memakai alat tuh bareng-bareng dan mereka ngelihat kalau main di jalan tuh masih belum modern lah istilahnya. Nah, di sini aku ngelihat perbandingan yang cukup signifikan dan akhirnya aku coba bandingin nih. Ketika aku tarik skala radius 1 kilometer di titik Kali Apuran tuh ternyata dari tempat Kali Apuran sama Air Petra tuh jaraknya 1 kilo. Dan kalau misalnya dilihat dari standar Nuvert itu, bahwa kalau skala untuk anak bermain umur 6 sampai 12 tahun itu bisa dibilang itu bisa di bawah di antara 500 sampai 800 meter, pokoknya nggak nyampe 1 kilo. Sedangkan di sini tuh aku ngelihat bahwa kenapa anak-anak di Kaliapuran tuh nggak mau ke Pedongklen karena mereka bilangnya jauh pertama. Sebenarnya mereka bisa aja sih berjalan kaki 15 menit. Cuman di sisi lain mereka tuh nggak mau kelihatan kayak ya orang-orang sana kok mainnya di sana di Air Petra sih. Soalnya Air Petra tuh rata-rata kelihatannya ya anak-anaknya lebih rapi katanya. Jadi aku ngeliat pengakuan dari anak-anak dan orang tua tuh bahwa Air Petra tuh masih kelihatan tuh pembagian segmen kelasnya. Sedangkan akhirnya mereka memutuskan untuk bermain di jalanan mereka sendiri aja biar lebih gampang diawasin sama lebih dekat sama rumah. Permainannya pun bisa dibuat macam-macam sama mereka. Nah, kalau aku ngelihat dari Nover tuh mereka udah ngerancang jenis modul permainan yang sedemikian rupa berdasarkan social experience dan juga jarak untuk usia-usia yang terlampir di paparan ini sih, Mas. Dari situ aku ngelihat bahwa, oh ternyata dari dulu tuh, dari zamannya Nover tuh udah ngebuat nih satu modul permainan yang akhirnya diaplikasikan juga sampai sekarang. Dan beberapa kasus pernah aku ambil tugas arsitektur di kampus tuh selalu bilangnya mengacunya ke Nuvart. Aku juga sempat bertanya-tanya sih apakah ada standar di Indonesia. Yang aku tahu tuh cuma standar antropometri, tapi aku nggak ngelihat nih standar ruang yang cocok untuk orang Indonesia. Karena ini kan juga pakai skalanya orang Eropa yang badannya besar-besar menurut aku. Nah, di sini aku coba ngelihat nih variasi-variasi apa sih yang di Air Petra tuh yang aku lihat dan kebetulan nih sumbernya dari Google sih. Google Street bahwa di sini tuh ada area bermain futsal yang bisa dirubah sewaktu-waktu kalau misalnya ada apa ya, pabrik ini sih sebenarnya ada acara dari satu perusahaan mau diadakan di sana. Kayak permainan futsal, di sini ada halang rintang dari satu perusahaan. Variasinya cuma mungkin baru kelihatannya baru 2 sih. Karena ini kan orang-orang udah sadar bahwa kalau di tempat futsal ya mainnya futsal ataupun mainan-mainan yang seasonal sifatnya. Kemudian untuk variasi 3 tuh mengacu ke modul-modul yang udah ada di sana kayak prosotan, ayunan, jungkat-jungkit. Nah, sedangkan kalau di Air Petra tuh macam-macam di jalanan aja di satu koridor jalanan tanah mereka yang dekat kali tuh terdapat satu area yang mana area itu bisa dipakai macam-macam kayak misalnya main sepeda, terus main futsal, terus macam-macam sih. Bisa main kejar-kejaran kadang-kadang. Nah, di sini aku juga ngelihat di gang ataupun jalan yang dekat kali itu bisa diintervensi sama kegiatan anak ketika mereka coba bikin satu workshop ataupun satu kegiatan yang berbagi jalan sama orang-orang berkendara yang lewat di sini. Kemudian variasi 5 pun juga akhirnya mereka coba membuat satu kegiatan mereka yang mana itu tuh nggak mesti pakai jalan, tapi pakai gang-gang yang ada di sana. Dengan mengandalkan kursi teras, mereka bisa bikin kegiatan
baca bareng, main HP bareng, ataupun sekadar cuma bercanda di sana. Kemudian aku mengutip dari Nuvert ini bilangnya, "Play areas must be varied, changing and changeable." Menurut aku di 2 tempat di Erpetra dan Kaliapuran tuh cukup merepresentasikan apa yang dikatakan oleh, eee, Ernest Nuvert. Nah, aku mengutip lagi nih, ketika play is a social experience tuh, mungkin aja di Erpetra tuh mereka coba berimprovisasi dengan ruang dan, mmm imajinasi dari perencana tuh bisa membuat satu skema permainan seperti apa. Nah, ketika aku ngelihat di variasi satu, mereka coba bikin satu mural, yang mana mural itu bisa dipakai anak-anak sebagai ruang imajinasi mereka, misalnya kayak main kapal-kapalan atau jadi tempat selfie. Sedangkan di variasi 2 tuh, ketika di satu perusahaan yang mengadakan acara di sana melakukan kegiatan senam. Dan mungkin aja, akan ada pembagian-pembagian produk di sana sih, Mas. Kemudian beda halnya ketika dilakukan di Jalan Kaliapuran. Jadi sebenarnya kegiatan ini bisa dilakukan juga di Repetra, tapi aku, kebetulan lagi melihat di Kaliapuran tuh kita bereksperimen bahwa kegiatan ini sebenarnya bisa menarik perhatian anak-anak nggak sih? Kayak misalnya nge-chat ataupun main dengan kesepakatan bersama bahwa kegiatan main ini dirancang juga sama anak-anak. Nah, kemudian aku ngelihat nih di Erpetra tuh, dengan mengutip kata-kata Novel bahwa requirements play areas tuh bebas dari polusi, terus cukup dengan sinar matahari, terus, leveling air tuh di bawah platform tempat main anak, sama aman dari traffic. Nah, aku ngelihat di sini ada satu barrier besar berupa pagar dan pohon, yang mana barrier ini juga dilengkapi juga sama selokan yang ada di sini untuk mencegah dan memberi batas antara kendaraan dan juga area bermain. Dengan jarak yang sedemikian rupa, ketika aku hitung tuh bahwa Erpetra itu sebenarnya cukup, well prepare ya untuk merencanakan tempat bermain anak. Nah, beda halnya dengan Jalan Zamrud di Kaliapuran tuh, anak-anak justru berbagi ruang dengan kendaraan bermotor, karena di mana lagi tempat bermain anak-anak selain di jalanan. Dan tambah lagi ada kali ini juga sebenarnya akhirnya anak-anak dan juga orang-orang di sekitar ketika ingin bermain, mereka cukup aware sama, apa namanya, kegiatan, oh bahwa gue tuh bermain di area yang cukup berbahaya, jadi membuat batas bahayanya berdasarkan insting mereka. Nah, aku ngelihat nih di sini, luasannya tuh kalau di total Erpetra yang perencanaan dan perancangan tuh 1.700 meter persegi. Ketika, mereka memanfaatkan taman hijau di Pedongkelan tuh 5.000. Jadi, memanfaatkan ruang hijau dengan membentuk Erpetra. Jadi ruang hijaunya kalau aku rasa sih malah jadi berkurang karena banyak, perkerasan di sana. Kalau di area Jalan Zamrud tuh memanfaatkan jalan pada akhirnya, walaupun aku belum melihat sebenarnya ruang hijaunya seperti apa. Jadi mereka memanfaatkan area jalanan aja di Jalan-Jalan Kuning, di antara rumah-rumah yang berdiri di Blok Merah. Kemudian, ini masih sama, sebenarnya area ini, terbagi dengan batas-batas yang ada. Nah, menurut pengamatanku, Erpetra tuh ya cuma manfaatin taman atau ruang yang ada di sana, ketika Jalan Kaliapuran tuh sebenarnya gimana untuk merencanakan satu tempat bermain. Sampai akhirnya aku mengusulkan waktu itu bersama dengan mahasiswa bahwa gimana kalau kita bikin kegiatan di sana, cobain di 2 kegiatan di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda maksudnya di koridor Jalan Zamrud 2 dan Jalan Zamrud 1. Yang kebetulan di situ ada gang, ada warung kelontong, dan juga rumah-rumah warga yang di sana. Kalau di Jalan Zamrud 1 tuh mereka punya, jalan inspeksi 5 meter,
dikurangin sama batas beton dan juga tempat-tempat area duduk. Jadi clear area jalan tuh 4,5 meter yang kita hitung. Kalau Jalan Zamrud 2 tuh mereka cuma punya gang 3 meter dan jalan itu tuh sebenarnya bisa nggak sih buat kita bikin kegiatan dengan tipikal-tipikal rumah di situ tuh punya warung sembako yang jual makanan ringan. Nah, kemudian aku lihat nih di sini udah kebagi tuh secara layering dari kasat mata kita bahwa mereka tuh sudah membuat area batas antara jalan sama kali, jalan sama rumah warga, dan juga mobilitas anak-anak ataupun kendaraan yang ada di sana. Nah, kalau di Jalan Zamrud 1 akhirnya aku untuk desain sebenarnya ini inisiatif dari aku karena ketika dari mahasiswa tuh hanya berhenti di analisis dan juga kegiatan. Nah, aku coba melanjutkannya ke dalam desain. Walaupun sebenarnya akhirnya desainnya tidak terpatok sama oh harus kayak gini. Enggak, ini aku cuma membagi sebagian pengalamanku dalam merencanakan sesuatu, tapi harapannya tuh kalau misalnya ini dibawa ke forum lagi tuh bisa membuat dan memantik orang-orang di sana supaya bisa turut berpartisipasi. Kalau aku lihat tuh di sini ada 4 lapisan, lapisan elemen pendukung, lapisan drainase, jalan, dan juga area bermain. Kalau awalnya kan 4,5 meter nih cuma jalan, kemudian pembatas antara kali dan jalan, dan juga pembatas antara jalan sama rumah warga. Untuk lapisan pertama, aku coba usulkan media tanam yang udah ada existing, tempat sampah juga udah ada existing, dan mungkin direncanakan juga tempat duduk yang well prepare. Dan di lapisan 2 itu aku coba tanamkan satu desain drainase untuk apa namanya, resapan air juga dan juga biar airnya turun dari jalan sih Mas. Kemudian lapisan 3 tuh area bermain anak berupa paving dan atau open block, dan juga lapisan 4 tuh berupa tempat duduk atau vegetasi. Kalau secara visual tuh aku rancang seperti ini pada akhirnya. Jadi rumah warga nih mempunyai satu intervensi dari desain tuh kurang lebih seperti ini, dan ini fleksibel bisa dicoba untuk direncanakan bersama dengan warga sekitar karena yang udah-udah pun sebenarnya merencanakan sesuatu, tapi aku belum tahu porsinya warga tuh seperti apa. Aku rasa sih warga juga cukup partisipatif sih. Kalau ini pribadi usulanku, karena sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya dikasih ini nih juga bisa memantik warga tuh untuk merespon apa yang aku desain. Kemudian untuk di Jalan Zamrud 2 tuh aku ngelihat juga satu pola, yang mana pola ini juga terbagi 3 area. Rumah sama jalan, jalan sama rumah lagi. Dan di antaranya itu akhirnya dipakai untuk parkir-parkir motor ataupun naruh-naruh tanaman yang ada di sini. Di bawahnya pun juga sempat direncanakan drainase. Kalau misalnya aku rasa di Jalan Zamrud 2 tuh pada akhirnya bisa dibikin satu area yang mana itu tuh kayak modul permainan tradisional ataupun permainan yang direncanakan oleh anak-anak dan juga warga. Kayak lomba adu cepat, kayak misalnya trek-trek 17 Agustusan, terus modul permainan engklek, ataupun modul permainan lompat kejar nih sebenarnya buatanku juga sih, Mas. Ini aku coba bikin modulnya pakai dicat gitu, Mas, ataupun nanti dipakein kapur ataupun segala macam, yang mana itu bisa diganti sewaktu-waktu. Dan kebetulan kan di sana ada warung. Nah, itu bisa nggak dijadiin satu tempat media tanam ataupun sekadar tempat duduk-duduk supaya ketika warung itu ada yang ramai, ada yang sepi itu kita bisa membagi rata. Rencananya sih gitu, Mas. Jadi kalau secara visualisasi itu kurang lebih seperti ini. Rumah warga yang mana jalanan di antara rumah warga ini bisa diisi sama kegiatan-kegiatan bermain anak.
Dan juga area-area warung nih bisa diisi juga sama tempat-tempat duduk supaya menstimulus orang-orang supaya nongkrong ataupun belanja di sana. Nah, menurutku ini baru tahap awareness buat warga dengan lahan terbatas tuh sebenarnya bisa jadi peluang loh untuk membuat satu aktivitas ataupun menjadikan satu perencanaan gotong royong warga dengan membuat strategi membuka ruang di depan halaman rumah mereka. Jadi pada akhirnya tuh tidak terpatok sama modul-modul permainan anak kayak perosotan ataupun jungkat-jungkit yang ada di pasaran. Dan di sini aku coba membandingkan sebenarnya di Jalan Liapuran dan Erpetra Pedongkelan tuh banyak perbedaan, tapi di Kaliapuran tuh tidak terpatok sama model permainan anak di Erpetra. Jadi mereka tuh berkembang secara organik, tapi dengan kesepakatan anak-anak di sana untuk membuat satu identitas bahwa ini gue lagi main kejar-kejaran nih, atau gue lagi main bola nih di sini nih. Jadi di situ mereka coba merayakan kesenangan mereka sendiri sih Mas, di area bermain rancangan mereka sendiri. Kalau dari aku itu sih Mas tentang modernitas tempat bermain anak. Silakan Mas Adi kalau mau menanggapi. Oke, jadi proyeknya apa sih? Aku soalnya masih agak menduga-duga ini ujungnya sebenarnya mau membuat refleksi atau kritik terhadap modernitas dalam konteks tempat bermain anak, atau memang keluarannya adalah satu proyek desain gitu ya? Kalau yang aku lihat sih sebenarnya kayak coba menghubung-hubungkan dari modernitas yang ada, akhirnya aku coba bikin analisis dari coba deh kalau misalnya dari analisa yang ada, bisa nggak kalau lo lebih aktif buat ngedesain katanya. Nah, di situ aku coba mendesain pada akhirnya ketika analisa tuh sebenarnya akhirnya apa? Apakah jadi perbandingan aja atau sebenarnya malah jadi bikin tandingan gitu, bikin desain ala-ala tempat bermain anak di sini. Kalau dari aku gitu, Mas. Oke, kalau tadi kan soalnya aku sempat nangkap bahwa Damas di awal-awal coba bangun satu asumsi atau hipotesis lah yang coba bentuknya adalah satu kritik ya terhadap modernitas ya. Iya, Mas. Tapi kemudian di ujung kalau aku lihat Damas sebenarnya masih melakukan logika-logika modernitas gitu. Jadi makanya aku tadi bertanya sebenarnya apakah proyek ini basisnya adalah refleksi dan kritik di situ berhenti, terus kemudian atau dilanjutkan ke satu babak lain, artinya antithesis dari praktek modernitas dalam perancangan ruang main anak gitu. Cuma mungkin tadi Damas sudah cerita maunya sih lebih maju lagi, nggak cuma kritik, tapi juga bisa masuk ke babak berikutnya yang lebih ke menawarkan tawaran lain dalam praktek rancangan yang berbeda. Tapi mungkin aku coba nanggapin sedikit-sedikit kali ya yang bisa aku tanggapin ya. Iya, Mas. Jadi kalau menurut, halo, suaraku lancar nggak ya? Soalnya lancar kok, Mas. Aman-aman. Oke. Jadi yang pertama tuh kalau aku menempatkan modernitas, pertama-tama mungkin dia bisa dilihat sebagai satu mental atau metode berpikir yang coba mengajak banyak orang untuk bergerak lebih lanjut atau lebih jauh dari apa-apa yang ada di masa sebelum atau bahkan hari ini gitu. Jadi progres tuh jadi kayak semacam semangat gitu yang coba diusung oleh mental model atau cara berpikir modern gitu. Terus berikutnya cuma juga di sisi lain kalau ngelihat dalam perjalanan sejarah semangat progresif ini, aku kasih tanda kutip, dipengaruhi pertama-tama sebenarnya juga karena adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan
terproduksinya banyak hal yang tadinya nggak bisa dilakukan pada masa sebelumnya, di mana teknologi macam ada yang lahir di masa-masa revolusi industri misalnya, itu nggak ada gitu. Nah, ada percepatan, terus ada kemungkinan skala, ada kerumitan yang tadinya nggak bisa dicapai gitu tanpa ada satu teknologi, kemudian ini bisa dicapai. Nah, jadi ada jalinan yang cukup erat antara semangat untuk berpikir dan bergerak lebih jauh, lebih maju gitu, progres, yang salah satu agennya adalah teknologi gitu sebagai daya dukung lah. Nah, dari situ cuma ada beberapa problem tentang modernitas sebenarnya, karena pada saat melihat teknologi sebagai daya dukung ya gitu, sebenarnya kan dia juga dibatasi oleh bagaimana kita sebagai manusia juga mempersepsikan teknologi apa yang dibutuhkan gitu, atau yang bisa dibuat gitu untuk melakukan satu progres gitu. Jadi progres dan teknologi artinya sebenarnya relasinya saling mempengaruhi gitu, dan bukan cuma saling mempengaruhi, keduanya bisa jadi saling membatasi gitu. Jadi progres yang ada sebenarnya bisa jadi bukan progres gitu, karena kemampuan kita untuk mendefinisikan progres sangat ditentukan oleh bagaimana kita mampu menciptakan teknologi atau mendefinisikan teknologinya. Nah, di situ sebenarnya akan kelihatan beberapa problematika modernitas gitu. Karena yang pertama-tama kalau aku lihat misalnya problematika yang cukup mendasar dalam konteks cara berpikir modern adalah bagaimana segala hal disusun kategorisasinya gitu. Ini sebenarnya dibuat dalam rangka supaya kompleksitas persoalan atau kompleksitas keseharian yang ada tuh supaya relatif bisa dipahami dan kemudian bisa direspon oleh teknologi, atau bahkan bisa dibuat teknologi yang bisa meresponnya gitu. Nah, untuk bisa dipahami ya mesti disederhanakan dulu gitu kompleksitasnya. Nah, disederhanakan dan dibikin kategorisasi. Jadi kategorisasi yang harapannya bisa menyederhanakan dan mampu mendorong produksi lanjutan atau tanda petik progres lebih jauh. Nah, kalau bicara itu kan sebenarnya mekanisme fabrikasi, mekanisme produksi itu menjelaskan lebih banyak hal tentang bagaimana kategorisasi sebagai bagian dari mental model modernitas itu terjadi, begitulah. Nah, harapannya juga dengan membuat kategorisasi, kita relatif lebih mudah menyusun keteraturan atau membuat tata atur gitu. Karena dengan membuat kategorisasi, semua bisa terpetakan dalam kategori-kategori tertentu, dan pada saat itu diharapkan kita mampu mengaturnya dalam satu bentuk keteraturan gitu. Dan kalau bicara di aktivitas produksi, ya dia bisa dibuat satu skala atau skema produksi yang bisa mengatasi persoalan-persoalan teknikal, bahkan juga persoalan-persoalan terkait skala begitu. Nah, itu yang kemudian sebenarnya juga membuat cara berpikir atau mental modern tadi pada akhirnya terjebak pada cara pikir yang cenderung linier. Jadi cenderung linier tuh kalau udah dalam skema yang dibuat analisisnya demikian, terus kemudian gagasan lanjutannya demikian, dan kemudian masuk ke level aksi atau juga rancang dan produksi, pada akhirnya garis progresnya juga dibatasi oleh siklus yang udah ditetapkan itu, dan dalam kerangka progres dan juga kerja yang cenderung linier tadi gitu. Jadi dan agak sulit untuk menerima kejutan-kejutan sepanjang prosesnya gitu, karena kejutan bahkan bisa didefinisikan sebagai satu kegagalan, kekeliruan, kesalahan dalam perancangan atau perencanaan gitu. Karena memang berusaha membuat semua sebisa mungkin bisa diatur gitu, dan kegagalan mengatur itu adalah kegagalan perencanaan atau perancangan gitu. Nah, di situ justru kalau menurut saya secara personal atau bahkan kritik terhadap modernitas justru menunjukkan kegagalan modernitas tersebut gitu. Jadi kalau tadi Damas kan coba mengajak dengan presentasinya melihat modernitas dalam kerangka barang-barang yang diproduksi terus asal serupa dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau lebih jauh sebenarnya pada saat
melihat bagaimana kerangka pikir atau bahkan mental model modernitas itu punya persoalan adalah justru karena dia mengasumsikan bahwa progres bisa dicapai apabila kita mampu menyederhanakan kompleksitas dan kemudian membuat susunan-susunan yang bisa kita atur sehingga segala satu bisa teratur. Disitulah nanti progres diharapkan bisa terjadi atau tercapai gitu. Itu mungkin salah satu saya mungkin bisa menyebutnya sebagai kalau nggak kelemahan, mungkin kekeliruan atau justru bahkan kalau agak lebih jauh bisa dibilang sebagai kegagalan, sebagai satu model atau konsep mental model atau cara berpikir gitu. Dan pada saat bicara modernitas, kalau mau dibuat lebih dalam satu statement yang lebih mungkin sederhana gitu, tapi juga bisa menjelaskan tentang substansi persoalannya adalah bagaimana modernitas mencoba membuat penegasan atau pembedaan antara mana yang natural dengan mana yang human made gitu. Justru itu ingin sekali dengan segala macam kemajuan, pengetahuan, teknologi yang ada menegaskan bahwa aktivitas produksi manusia itu bisa juga menampilkan satu citra atau satu ekspresi yang nggak kalah dengan bagaimana nature atau alam bekerja gitu atau menghasilkan estetikanya yang lain gitu. Nah, di situ yang sebenarnya kalau bicara dalam konteks kekinian ya jadi persoalannya gitu, persoalan ekologis dan lain-lain justru salah satu tantangannya justru di mental berpikir seperti itu atau mental model seperti itu. Nah, kalau bicara ke taman main, mungkin yang menarik memang bagaimana melihat taman main sebagai bagian dari ruang kota ya. Jadi tadi Damas sempat bilang, kalau paling nggak ngelihat Erpetra ya, kita bisa runut ke belakang gitu. Ya. Sebenarnya mungkin kalau ada riset-riset lebih lanjut, kita akan bisa nemuin sih sebenarnya kapan gagasan soal misalnya Erpetra itu kan apa sih, ruang publik terpadu ramah anak ya. Ada keywordnya kan ramah anak gitu. Betul. Nah, kalau ditarik mundur kan nanti akan ketemu beberapa wacana yang udah ada jauh lebih dulu, misalnya tentang konsep kota ramah anak, atau bahkan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu saya lupa tahun berapa tuh, 2006 atau tahun berapa gitu. Jadi, atau 2000-an awal ya. Jadi itu muncul satu kesadaran untuk menempatkan anak sebagai bagian dari warga kota yang juga penting untuk mendapatkan hak dan perlindungannya gitu. Dan bahkan dalam konsep ruang kota ya ada satu program pemerintah yang kemudian mendorong kota-kota untuk mengembangkan ruang kota yang lebih ramah anak atau ya ramah anak lah. Nah, dan dalam progresnya kalau ngelihat di dalam konteks DKI Jakarta ada kemudian ada produksi ruang gitu, ruang-ruang yang dikembangkan atau kemudian di-develop lebih lanjut menjadi satu ruang publik terpadu ramah anak tahun itu 2017 ya kalau nggak salah. Ya 2017 Mas. Nah 2017 kan masif ya, ada ratusan gitulah pilot project dan agenda rencana-rencana pengembangan lanjutannya di tahun-tahun selanjutnya rencana waktu itulah. Nah di situ sebenarnya memang logika berpikirnya memang sangat modern gitu. Modern artinya membuat kategorisasi kota dibagi-bagi dalam pembagian ruang-ruang, terus ada ruang tertentu yang kemudian dipersepsikan sebagai ruang yang mestinya ramah anak gitu, kalau bicara Petra ya. Jadi konsep yang tadinya besar gitu, perlindungan terhadap anak gitu, terus tiba-tiba mewujud dalam satu ide besar itu, mewujud dalam satu proyek yang sebenarnya jadi bingung gitu melihat bagaimana konsep ramah anak jadi begitu kecil dan terbatas gitu. Dan ini mungkin tadi karena logika modernnya tanda petik sangat kental, jadi terjebak terlalu jauh gitu sampai ke titik di mana ya udah taman di situ kita jadiin ruang publik terpadu ramah anak. Jadi konsep perlindungan anak jadi dibatasi oleh ruang yang tertentu dan terbatas gitu. Jadi kan tadi Damas sempat bilang Ziangel pernah juga tuh nawarin satu kritik sebenarnya. Kenapa kemudian
pembicaraan tentang pembangunan playground dan lain-lain yang berbasis pada kesadaran akan perlindungan terhadap hak-hak anak gitu, terutama dalam aspek aktivitas dan bermain. Kenapa dibatasi hanya dalam satu ruang bermain terbatas? Kenapa nggak satu kota itu adalah playground gitu? Artinya kalau satu kota itu dianggap sebagai playground, ya udah pasti itu kotanya ramah anak. Gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing bikin RPtra gitu, karena kotanya itu playground. Jadi mau ngapain aja itu anak di kota itu, ya dia pasti aman gitu. Itu ruang main buat anak. Jadi kenapa nggak cara berpikirnya begitu gitu? Jadi menghindar dari cara berpikir yang sangat kategorial begitu loh, sehingga kemudian nanti di assess lebih jauh, jadinya kecil gitu. Dia lebih kecil dari gagasan awalnya gitu. Karena tadi udah dibelah-belah lebih dulu, kayak kerja di pabrik gitu, dibelah-belah segala macam, sampai kemudian bagian tertentu hanya memproduksi ban gitu. Jadi keahlian untuk memproduksi satu kendaraan mobil misalnya, dalam konteks kerja pabrik, nggak terjadi gitu. Jadi the whole-nya hilang gitu, kemampuan atau pemahaman akan holistiknya hilang, yang terjadi ya cuma parsial-parsial gitu, yang pada akhirnya mungkin nggak mampu untuk melihat perspektif yang lebih mendasar dan lebih luas. Nah, kalau bicara seperti itu sebenarnya mungkin konsep-konsep yang kemudian diimplementasi lewat RPtra sebenarnya udah kalau bisa dibilang dalam perspektif tadi udah gagal gitu. Karena tadi upaya untuk membuat kota yang lebih ramah anak ternyata menciut gitu, dan ruangnya jelas, dari ruangnya udah jelas kelihatan bahwa dia nggak mampu menjawab gagasan utamanya untuk menjadikan perlindungan atau keberpihakan terhadap anak sebagai satu hal yang mendasar dan utama dalam kehidupan keseharian warga kota gitu. Nah itu sih, kenapa kemudian pada saat kita ngomongin proyek yang awas banyak anak ngebut benjol itu di Kaliapuran, kan sempat dalam satu diskusi kan, saya sempat nawarin satu perspektif kan, kenapa nggak kampungnya aja itu jadi tempat main gitu. Jadi nggak usah bikin RPtra, tapi kampungnya jadi tempat main. Artinya anak-anak ya bebas menginterpretasi ruang buat bermain mereka dalam bentuk apapun yang nggak dibatasi, sehingga kemudian imajinasi terhadap apa itu bermain dan bentuk-bentuk permainan bisa secara merdeka terproduksi gitu dan terjadi, dan konsensus akan ada banyak konsensus yang dibuat gitu, karena ada mainan satu, mainan dua yang kalau diperhatikan mungkin ada banyak konsensus yang dibuat dari satu anak dengan anak lain atau dari satu kelompok terhadap kelompok yang lainnya gitu. Nah tantangannya memang tadi kalau di satu sisi ada upaya memodernisasi yang kemudian pada akhirnya mengecilkan banyak hal yang kalau bicara dalam konteks persoalan dan kompleksitas hari ini, sosial, lingkungan, dan lain-lain, jadinya nggak relevan gitu. Hampir jadi semacam perayaan atas citra aja. Jadi modernitas sekarang kalau aku pikir karena tadi punya persoalan mendasar, dan pada akhirnya juga dia berkembang tanpa mengembangkan refleksi mendalam terhadap persoalan mendasarnya, jadinya bablas kemana-mana, dan kemudian ujungnya tadi hanya mampu mencapai satu level produksi besar-besaran dalam satu skala yang besar, dan kemudian mungkin dalam aspek biaya dan lain jadi efisien gitu, atau dalam skema pasar dianggap lebih murah dan terjangkau. Nah itu yang kemudian dirayakan gitu sebagai kemajuan produksi modern gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kemudian dia nggak relevan dan nggak mampu merespon persoalan, dan bahkan malah cenderung menimbulkan masalah-masalah lain dari tanda petik kemajuan tersebut, kan jadinya jadi masalah yang lain lagi gitu, dan bisa jadi itu malah kontribusi terhadap persoalannya jadi jauh lebih besar gitu daripada kalau kemudian kita segera mungkin menyadari problematika mendasarnya tadi terkait cara berpikir dan produksi modern tadi lah. Nah, jadi gitu. Nah, pada saat tadi sebenarnya saya ngelihat pada saat Damas mencoba yang RPtra Pedongkelan, saya pikir ya itu udah itulah. Saya nggak ngelihat ada sesuatu yang sebenarnya
sebenarnya menarik gitu dari bagaimana taman main didefinisikan di situ gitu, karena hampir nggak ada sesuatu yang menarik untuk kemudian jadi tawaran gitu buat anak-anak, dan juga ruang kotanya gitu hampir nggak ada. Dan kalau sekilas saya lihat itu kan kayak tanda petik sekedar memanfaatkan lahan yang ada gitu. Betul, Jadi betul. sebenarnya kalau bicara politik ruang, jangan-jangan proyek-proyek semacam RPTA juga sebenarnya bagian dari proyek membangun citra terhadap apa itu yang dipahami sebagai kemajuan kota gitu. Jadi ya hanya bekerja dalam ranah komodifikasi ruang aja supaya kemudian mampu memproduksi citra maju gitu, citra baru, citra progres, citra modern gitu, yang sebenarnya kontribusinya terhadap konteks persoalan dan lain-lain mungkin minim gitu. Karena misalnya ada beberapa RPTRA yang saya lihat misalnya, mungkin ada beberapa cukup menarik karena aktivitas sosialnya ternyata setelah dibangun ulang atau di-develop, ada aktivitas-aktivitas yang kemudian lebih aktif dari sebelumnya gitu. Tapi yang perlu dicek lebih jauh sebenarnya itu jadi aktif karena development fisiknya atau justru karena ada aktivasi sosialnya gitu. Jadi itu mesti dicek dulu gitu. Dan apakah keduanya sebenarnya saling support gitu. Karena kebanyakan yang saya tahu misalnya beberapa lah, nggak banyak juga sih, beberapa justru aktivitas program dan lain-lain itu datangnya belakangan gitu setelah bangunannya jadi. Jadi perlu dicek sih apakah kemudian pembangunan ruang RPTRA tersebut memang dibangun atas kesadaran tentang realitas kompleksitas sosial dan lingkungan yang ada di tempatnya gitu. Jadi atau jangan-jangan dia datang dalam satu pikiran atau pemikiran bahwa bangunan ini akan menyelamatkan keadaan dan mendorong perubahan gitu. Jadi cara berpikirnya sangat ya tadi kategorial gitu, seolah-olah bangunan bisa menyelamatkan sendirian gitu, atau dia bisa menyelamatkan keadaan karena dia datang lebih dulu gitu, menyusun ulang atau mengatur ulang, menata atur kondisi-kondisi sosial yang ada di tempatnya dia berada gitu. Nah itu pertanyaan yang perlu dicek gitu. Nah kalau bicara yang tadi di Zamrud, saya justru tertarik untuk melihat bagaimana anak sebenarnya relatif nggak perlu dikasih tahu ini ruang main atau bukan. Anak-anak secara intuitif mampu mendefinisikan ruang dan merespon ruang dalam berbagai macam bentuk aktivitas gitu. Mungkin itu yang perlu diamati lebih jauh gitu. Kalau yang Damas lakukan sama teman-teman kan saya sudah masuk ke satu pengujian ya. Jadi bikin kegiatan A, bikin kegiatan B. Ya, tapi dalam kegiatan pengujian tadi kan sebenarnya yang perlu dilihat kan bukan soal apakah ruangnya mampu diadaptasi jadi ruang aktivitas atau enggak, tapi justru bagaimana anak-anak mengadaptasi dirinya dalam berbagai macam bentuk dan keadaan ruang, sehingga bentuk dan keadaan ruang tersebut mampu bekerja dalam program-program yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi trigger yang atau pantikan yang diberikan Damas dan teman-teman mestinya dilihat bukan dari trigger atau pantikan ya, tapi sudah dilihat bagaimana anak-anak mengorganisir ulang tubuh, diri, atau juga gestur dan juga interaksi dengan dengan anak-anak yang lain dan interaksi dengan ruang existing, sehingga kemudian ruang barunya terjadi gitu. Paling enggak misalnya mau bikin workshop, ruang workshopnya jadi, bisa jadi workshop nggak sih, ruang workshop gitu-gitu. Nah, sambil sebenarnya yang perlu dicek memang bagaimana kondisi-kondisi yang serba terbatas atau kondisi existing itu mampu tadi benar-benar bisa ramah terhadap anak dalam berbagai macam dimensinya ya. Misalnya gini, anak-anak main, mungkin anak-anak kelihatan oke aja gitu, bisa mengadaptasi ruang yang terbatas untuk bermain, tapi kemudian ada motor lewat, motornya mungkin nggak nabrak anak-anak gitu, tapi asap knalpotnya
itu dihirup sama anak-anak yang lagi main di situ gitu. Yang buat anak-anak mungkin karena sudah beradaptasi itu nggak jadi isu gitu. Nah, kondisi itu yang mestinya bisa direspon gitu. Artinya mengajak anak-anak untuk lebih sensitif gitu terhadap kondisi-kondisi yang ada, dan kemudian anak-anak bisa memberikan penilaian lebih lanjut terhadap kondisi-kondisi yang ada, sehingga kemudian pada level yang lebih lanjut, anak-anak bisa ikut terlibat mendefinisikan ruang yang sebenarnya baik buat mereka gitu, atau mendukung aktivitas mereka tanpa menghadirkan resiko baik kesehatan, kenyamanan, keamanan buat anak-anak gitu. Nah, ini mungkin di aspek yang lain ya. Kalau tadi bicara modernitas kan sebenarnya ada dua apa ya? Dua cabang lah gitu. Jadi satu sisi lewat praktek desain dan produksi modern menghadirkan kanon-kanon desainer, arsitek gitu ya, yang namanya melambung tinggi gitu dan jadi impian tiap orang agar mampu berhasil seperti mereka gitu, karena mereka mampu mengorganisir alat produksi, terus tenaga, kerja, dan lain-lain, sehingga kemudian lewat pengorganisasian kerja tersebut, kreditnya bisa diakumulasi oleh si arsitek utama atau desainer utama lah, sehingga namanya melambung dan jadi kanon-kanon desainer atau arsitek gitu lah, star designer dan lain-lain. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya lewat kemampuan teknologi untuk memproduksi segala sesuatunya lebih banyak, massal dan lain-lain, itu juga menghilangkan menghilangkan siapa penciptanya gitu. Karena lewat kerja produksi massal tersebut, kemudian duplikasi mudah terjadi, tiruan dan juga dengan jumlah yang banyak, kemiripan dan lain-lain, copy paste, ya artinya itu yang kemudian berkembang jadi semangat. Sebagian menyebutnya itu bagian dari demokratisasi teknologi gitu, karena kita bisa meniru, membuat sesuatu yang tadinya hanya bisa diciptakan oleh kelompok atau orang tertentu, sekarang semua orang bisa gitu, kalau kemudian bisa mengakses teknologinya gitu, atau bisa mengakses resource-nya gitulah. Nah, itu yang kemudian di sisi lain sebenarnya menenggelamkan orang-orang, nama-nama pencipta dan lain-lain, karena ada upaya masif penduplikasian dan penciptaan produk yang lebih massal, sehingga pencipta sesungguhnya kemudian hilang gitu, desainer sesungguhnya hilang namanya dan kreditnya pun bahkan hilang gitu buat dia. Nah, di situ sebenarnya pertanyaan soal tadi, satu menghadirkan satu sosok sehingga ekosistem karya hampir nggak bisa dilihat karena ada sosok yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang terlibat di dalam kerja-kerja bersamanya, sehingga nama besarnya menutupi yang lainnya. Di sisi lain juga tadi tanda petik terjadi demokratisasi gitu, semua orang bisa bikin dan lain-lain gitu. Nah, tapi itu pertanyaannya sebenarnya, apakah kemudian dua ekstrim tadi bisa kita lihat sebagai sesuatu yang kita perlu rayakan gitu, atau justru bisa menghadirkan pertanyaan lebih lanjut tentang ada nggak sih praktek yang lain gitu, atau mungkin nggak sih praktek yang lain gitu, yang satu dia nggak akhirnya menghadirkan kanon-kanon yang kemudian seperti menihilkan ekosistem kerja yang mestinya kompleks dan melibatkan banyak orang. Di sisi lainnya juga mungkin nggak sih dia juga dia bisa lebih demokratis, tapi nggak menghilangkan sama sekali tentang individualitas. Dan di sisi lain mungkin nggak dalam upaya membangun progres, dia juga nggak terjebak dalam upaya-upaya produksi yang sekedar copy paste gitu, atau mekanisme produksinya hanya berbasis pada duplikasi. Mungkin nggak gitu, sehingga kita bisa melihat progres gitu. Karena kalau duplikasi, progresnya di mana gitu. Kita nggak bisa lihat ada progres, dan bisa jadi tadi
progres sebagai semangat modern nggak terjadi gitu, karena nggak ada progresnya, orang yang ada pengulangan kok. Kita ngulang-ulang ini, bukannya progres malah ngulang-ulang. Oke. Nah, pertanyaannya mungkin gini, yang sebenarnya saya tertarik pada saat Damas melihat konteks Zamrud. Tapi mungkin gitu, tadi saya mencoba ngajaknya, mungkin nggak sih melihatnya dalam skala, oke lah, kalau kota mungkin butuh model akses politik dan model politik yang mesti besar dalam skala kota. Nah, mungkin nggak sih ini konteksnya adalah kampung gitu. Mungkin nggak sih kampung jadi kampung ramah anak gitu. Jadi dalam konteks kampung ramah anak, sebenarnya aktivitas anak macam apapun ya mestinya oke-oke aja. Dan bermain sebenarnya hanya satu bagian kecil dari aktivitas anak. Dan mestinya juga bisa terjadi kapan saja, ya tanda petik kapan saja dan di mana saja di setiap bagian dari yang ada di kampung gitu. Jadi nggak terjebak oleh kerja-kerja pengkategorisasian gitu. Jadi mainnya cuma di sini aja, yang di sana jangan, karena di sana bahaya buat anak gitu. Bisa nggak jangan kemudian terjebak dalam pendefinisian macam itu. Nah, tapi kan yang paling penting dalam upaya tersebut, bagaimana kemudian tadi mampu menghadirkan otonomi dari warga kampungnya gitu. Jadi warga mampu mendefinisikan, memahami, mendefinisikan, dan bahkan memproduksi ulang gitu apa-apa yang sebenarnya bisa bermanfaat buat warga di kampungnya gitu. Yang sebenarnya sebagian pengetahuan dan juga prakteknya ya terjadi di kampung ya, tapi mungkin nggak mampu mendorong progres karena nggak melihat apa yang sudah ada sebagai modal atau sebagai resource atau sebagai pengetahuan yang sebenarnya ada dan tersedia gitu, sehingga nggak di-develop aja gitu jadinya. Dan pada saat mau bikin sesuatu selalu tadi cara berpikirnya duplikasi aja, ngelihat di sana bagus, dibikin di sini bagus gitu. Jadi cara bekerjanya malah cara pekerja tadi yang tanda petik modern malah gitu. Tapi yang lainnya nggak dikembangkan gitu. Padahal praktek-praktek di lapangannya justru itu lebih kaya daripada sekedar duplikasi mestinya sih. Nah, tantangannya memang bagaimana memantik komunitas warga yang ada di sana, khususnya anak-anak juga gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak terbatas sama anak-anak sih, karena tiap orang mestinya punya kepentingan terhadap ruang yang ramah buat anak. Karena kalau udah ramah buat anak pasti akan lebih mudah untuk ramah buat semuanya gitulah. Iya. Ketimbang misalnya ramah buat bapak-bapak gitu yang belum tentu, artinya bahkan bisa beresiko tuh nggak akan ramah buat ibu-ibu atau anak-anak gitu. Jadi pintu masuk untuk membuat ruang ramah anak mestinya bisa memungkinkan terjadi ruang yang lebih adil buat semua gitu. Nah, mungkin nggak sih membuat satu skema perencanaan yang sebenarnya memungkinkan setiap orang ikut terlibat dalam perencanaannya, walaupun tantangannya tadi ya, mestinya sih ini kegiatan yang panjang, tapi kalau mau dilihat sebagai bagian dari proyek dengan waktu yang terbatas, mungkin bisa dimulai tanpa tergesa-gesa untuk membuat satu dokumen perencanaan yang solid atau yang final, tapi lebih bagaimana memantik pemahaman ulang tentang apa itu ruang dan apa itu ruang yang ramah buat anak dalam konteks kampung di Jalan Zamrud ini gitu. Mungkin itu dulu sih Mas, ya, agak kemana-mana, tapi nggak tahu mungkin berguna. Semoga berguna buat Damas. Iya Mas. Nggak apa-apa Mas. Aku mau respon sedikit aja Mas tentang sebenarnya perencanaan ala arsitek ataupun ala warga. Karena kan ini kan buat kemaslahatan mereka semua yang tinggal di sana ya. Karena aku juga sebenarnya sebagai mantan mahasiswa arsitektur tuh kadang ada kegelisahan bahwa ini sebenarnya ranah gue tuh ada di mana sih? Apakah aku hanya sebagai perencana yang cuma menyodorkan proposal bahwa ini rencananya lo kerjain, ataupun sebagai pengawas dari perencanaan supaya
ketika perencanaan itu dilakukan oleh warga tuh mereka nggak keluar koridor dari perencanaan itu. Sama terkait sama kegiatan anak. Sebenarnya jadi pada akhirnya ketika aku lihat Janggal tuh bikin satu playground tuh di tengah kota dan itu tuh mendeklarasikan bahwa itu tuh seluruh kota tuh ya sudut-sudut permainan buat semua orang, mau anak muda ataupun orang-orang tua yang tertarik ikut bermain. Nah, itu tuh sebenarnya emang harus berawal dari anak untuk menjadikan semua elemen penghuni kota tuh akhirnya ya udah patokannya anak-anak aja nih buat bikin satu perencanaan kota. Jadi kalau udah anak-anak udah oke, berarti buat ibu-ibu oke, buat anak muda di sana juga oke, ataupun bapak-bapak. Jadi tentang koridor si perencananya sih, Mas. Karena di sini kan aku akhirnya mengusulkan untuk supaya lebih aktif nih, misalnya mengkritiknya, akhirnya malah jadi pembanding nih antara RPtra desain arsitek sama RPtra desain mantan mahasiswa arsitek. Jadi aku juga sebenarnya ini sebagai bahan kritikku juga sih. Mungkin aja ada cara lain untuk mengkritik, tapi bukan lewat desain, tapi hanya sebagai saya perencanaan kebijakan, bla 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 blanya seperti apa itu aku juga perlu belajar lagi sih Mas untuk mengkritik satu gerakan modernitas itu Mas. Itu sih Mas kalau dariku. Ya, atau sebenarnya kalau bicara masuk ke babak perancangan ya, Ya, sebenarnya bisa mengembangkan satu premis yang mungkin bisa dianggap menantang, tapi sebenarnya ini eh, mendasar sih dalam praktek dalam konteks arsitektur ya, ya. praktek arsitektural yang seringkali pada saat kerja-kerja praktek arsitektural itu kan langsung bayangan kita adalah membangun sesuatu gitu. Jadi imajinasi perancang atau bahkan imajinasi pemberi tugas itu berada dalam satu bayangan bahwa perancangan arsitektur itu akan menghasilkan satu karya bangunan gitu. Nah, mungkin nggak sih premisnya justru nggak begitu. Misalnya Damas memposisikan diri sebagai arsitek misalnya di proyek, anggaplah ada satu proyek perancangan kampung Kaliapuran ramah anak gitu. Nah, pada saat Damas sebagai arsitek misalnya, anggaplah ditunjuk sebagai arsitek perancang dan perencana di sana gitu, mungkin premisnya bisa mengajukan premis seperti ini misalnya. Bagaimana kemudian, bagaimana jika memutuskan untuk tidak membuat bangunan adalah satu praktek arsitektural. Artinya belum tentu tidak membangun dan belum tentu juga membangun. Tapi pertimbangannya justru bobotnya lebih berat pada kritik terhadap pembangunan. Jadi jangan-jangan nggak membangun itu justru yang arsitektural. Jadi berusaha men-challenge godaan-godaan untuk membangun atau membuat sesuatu yang baru dalam bentuk bangunan fisik. Jadi bobotnya lebih banyak di sana. Jadi mungkin akan menarik, keluarannya jadi berbeda. Keluaran rancangannya berbeda, pendekatannya juga mungkin akan sangat berbeda gitu. Nah, logika itu juga dilempar ke para warga yang di sana. Jadi logikanya semua sama. Bagaimana jika tidak membangun itu justru adalah keputusan arsitektural. Jadi begitu ada godaan mau bangun, justru dikaji ulang. Emang perlu bangun ini gitu, emang perlu bikin ini gitu. Terus kalau nggak bikin jadinya apa gitu. Nah, itu juga menurut saya menarik. Jadi sebenarnya kerja arsitek yang paling mendasar sebenarnya menawarkan posisi berpikir sebenarnya atau satu konsepsi tentang bagaimana satu karya akan dibuat. Itu yang sebenarnya pertama-tama mungkin kita bisa terlibat. Jadi menawarkan satu sudut pandang, satu posisi, sehingga kemudian banyak pihak yang terlibat bisa berkontribusi dalam berbagai macam peran yang bisa dikerjakan oleh tiap orang yang ada di satu praktek kerja bersama tadi. Jadi ya nggak semua arsitek harus ngerjain semua aspek perancangan gitu, tapi dia bisa menawarkan satu gagasan atau posisi arah atau visi yang bisa jadi berubah juga dalam progresnya. Jadi mungkin itu sih yang bisa dicoba sih.
Jadi nggak langsung mendefinisikan semua tuntas, lengkap, terus disodorin, tapi justru pertama-tama membuat satu pantikan dulu lewat satu gagasan yang bisa tadi bisa mendorong satu progres yang lebih relevan gitu sama konteksnya. Dan belum tentu output-nya tuh membangun ya. Bahkan ya hanya sebagai pemantik juga bahwa emang ini perlu. Oke. Berarti output-nya bukan satu gagasan pembangunan ya, Mas? Untuk si perencana. Supaya bisa lebih memungkinkan terjadinya kekayaan di proses, mestinya juga nggak usah dibatasi, nggak membangun sebagai satu pilihan satu-satunya, karena bisa aja ada dalam beragam skenario dan level skala rancangannya tetap ada upaya membuat sesuatu gitu, tapi paling nggak itu tidak dijadikan obsesi yang sejak awal itu ada gitu dalam racun kepala tiap orang gitu. Ini kita akan bangun terus langsung kepala adalah bikin air petra di kampung gitu yang udah jadi racun gitu. Tapi kalau kemudian justru titik awalnya ada kritis terhadap upaya membangun yang baru, kita jadi akan beralih gitu cara pandang dan juga pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan kita gitu yang nggak lagi terlalu berat ke sana gitu. Karena saya pikir tadi kondisi existingnya sebenarnya udah lebih kaya. Aktivitas anak-anaknya saya pikir cukup kaya ketimbang apa yang terjadi di Erpetra. Tapi hal-hal yang lain yang sebenarnya menjadikan ruang kampung tersebut tidak sepenuhnya ramah anak juga masih terjadi gitu. Nah, mungkin dengan cara pandang tadi memberi kesempatan untuk tadi berkonsentrasi pada aspek-aspek apa saja sebenarnya membuat kondisi ramah anaknya tuh belum bisa optimal gitu atau bisa tercapai sepenuhnya di ruang kampung ini gitu. Nah, desainnya nanti akan lebih banyak di sana. Dan bisa jadi ya tadi bukan melulu membangun sesuatu yang baru ya, walaupun di dalam beberapa level rancangannya bisa jadi ada upaya membuat yang baru, tapi nggak dalam satu konsep skala semuanya harus baru gitulah. Yang lainnya bisa jadi mengatur ulang tadi, misalnya lalu lintas dan lain-lain gitu. Nah, dimensinya bisa beragam dan kaya sih. Oke. Kalau ditarik lagi Mas, satu lagi sebelum ditutup. Jadi ketika produk-produk Eropa nih yang digalakan, ya aku nggak tahu sih Mas sebenarnya kalau dari sejarah yang aku baca tuh apapun produk Eropa pada akhirnya diterapkan di sini dan itu masih tetap diterapkan sampai sekarang, yang mana sebenarnya dari ukuran orang, ukuran aktivitas tuh udah berbeda. Sebenarnya perlu nggak sih Mas kalau dari kita nih sebagai desainer di Indonesia tuh ngebatasin apa-apa yang nggak melulu ukurannya harus patokannya sama Eropa nih. Misalnya konteksnya ruang bermain anak ataupun modul-modul permainan yang akhirnya kita menciptakan satu diktat baru mungkin buat kamus-kamus yang biar jadi ini sih Mas, warisan anak-anak yang penerus generasi di sini. Mungkin sih Mas, atau seperti apa untuk menyikapi modernitas dari Eropa sampai ke sini? Ya sebenarnya sih ya karena mungkin nggak perlu inferior gitu juga, artinya inferior tuh satu sisi kita jadi merasa bodoh dan menganggap pengetahuan dari luar sebagai pengetahuan yang selalu baik gitu, atau sisi sebaliknya kita jadi karena merasa perlu melindungi diri, terus kemudian kita menutup terhadap pengetahuan-pengetahuan yang datang dari luar gitu. Tapi keduanya sama itu, menunjukkan bahwa kita nih inferior gitu, nggak yakin sama apa yang kita punya, sama nggak yakin sama kapasitas yang kita miliki gitu lah. Jadi yang pertama-tama mestinya mungkin memahami lebih jauh tentang apa yang kita punya. Apapun yang datang dari luar, pada saat kita memahami lebih jauh dan punya kepercayaan diri terhadap kemampuan memahami, kemampuan menjelajah lebih jauh dalam berbagai macam kemungkinan,
ya pengetahuan datang dari luar ya kita bisa lihat sebagai bagian dari kekayaan pengetahuan gitu, yang artinya kekayaan pengetahuannya ada, tapi implementasi dan konteksnya tentu harus disesuaikan kembali gitu, karena tidak sepenuhnya pengetahuan-pengetahuan tersebut akan selalu relevan gitu. Tapi sebagai hal yang bisa membuka keluasan pikiran dan sudut pandang, tentunya dia akan sangat berguna gitu. Kalau bicara modernitas kan karena filsafat pengetahuan modern datangnya dari luar gitu, dari Eropa, kita selalu kesulitannya begitu. Jadi kita nggak pernah melihat globalisasi pada akhirnya berkembang menjadi kanal perdagangan komoditas gitu, bahkan pengetahuan sebagai komoditas termasuk di dalamnya. Nah, pada saat demikian sebenarnya pada saat kita mengkonsumsi pengetahuan itu berbeda dengan bagaimana pengetahuan diproduksi di tanah asalnya gitu. Jadi kalau di tanah asalnya pengetahuan diproduksi bata demi bata gitu sebagai sesuatu yang tidak hanya tumbuh dari satu akar, batang, daun, tapi juga dia mungkin menjadi praksis ya. Jadi pengetahuan ini itu bukan cuma jadi teori, tapi juga refleksi dari praktik. Sementara begitu jadi komoditas, dia nyampe ke tempat kita, dia hanya sebagian dari keseluruhan pengetahuannya aja yang udah nyampe gitu. Ya sebagian cuma jadi produk, sebagian cuma jadi jargon, sebagian lagi cuma ya hanya sebagian gitu dari keseluruhan. Karena ekosistem yang ada di sini sebenarnya bukan ekosistem yang mungkin tadi sesuai atau cocok dengan pengetahuan yang ada, sehingga tanahnya nggak mampu menumbuh suburkan pengetahuannya seperti yang ada di sana. Nah, persoalannya nanti akan begitu, kita hanya mengimpor komoditas yang terbatas, yang sifatnya sebenarnya tidak dikembangkan dalam keseluruhan ekosistemnya gitu, sehingga tadi kecelakaannya jadi banyak gitu, atau kalau bisa dibilang kerusakannya jadi terlalu besar ketimbang kerusakan yang terjadi di tempat asalnya gitu. Nah, kalau kitanya tadi udah punya pemahaman lebih jauh tentang kondisi yang kita punya, ya mungkin situasi berbeda, karena di sini kita juga lagi nanam gitu, lagi nanam pengetahuan atau lagi menumbuh suburkan pengetahuan. Jadi pengetahuan datang dari luar ya tentunya kita akan melihatnya dalam konteks tadi, apakah dia mampu menumbuhkan tanaman yang kita rawat atau malah nanti matiin gitu. Kalau matiin ya mungkin ya jadi tahu gitu, tapi perlu tahu kan bahwa ini akan matiin gitu. Jadi ada proses memahami lebih jauh, ternyata yang ini bisa matiin, yang itu mungkin malah menyuburkan gitu. Jadi ada pemahaman lebih jauh tentang kondisi konteks yang kita punya, sambil melihat kekayaan pengetahuan dari luar sebagai bagian dari upaya menumbuh suburkan pengetahuan yang ada gitu. Nah, kalau ngelihat sebenarnya kita punya banyak pengetahuan yang tadi udah mulai hilang dan terabaikan, sehingga kalau mau ngerunutnya lagi juga udah susah. Modal sosialnya juga udah nggak mencukupi gitu. Jadi karena semua orang udah beralih ke tadi konsumen komoditas, sementara pengetahuan-pengetahuan yang tadi bisa dipakai untuk mengembangkan lebih jauh, jadinya jadi terlalu butuh upaya yang nggak sedikit untuk mengembalikan keadaan gitu. Tapi dalam konteks ruang dan aktivitas, kita masih punya banyak kekayaan sebenarnya, tinggal kayak tadi misalnya arsitek, desainer, seniman bisa menempatkan diri untuk tadi memposisikan ulang tentang pengetahuan-pengetahuan dan praktek-praktek yang masih terjadi tidak dalam konteks romantikanya, tapi justru menumbuh suburkan kekayaan pengetahuan dan praksis yang lebih kontekstual gitu, sehingga nggak kampung-kampung terobsesi punya air petra kayak misalnya Zamrud terobsesi punya air petra kayak di air petra Pedongkelan gitu ya. Menurut saya jadinya ya gimana sih, padahal aktivitas keseharian anaknya jauh lebih kaya nih, mesti arahnya nggak ke sana gitu, kenapa arahnya malah ke sana gitu. Oke. Banyak banget nih Mas insight-nya. Aku jadi sebenarnya buat refleksi juga sih Mas. Nantinya sih aku berharapnya ketika nanti entah ketika pandemi ini bisa bareng juga paralel, kalau misalnya ada insight juga nih buat ngerespon apa yang aku buat, itu bisa jadi usulan baru sih Mas. Ataupun bukan baru sih, jadi kayak melengkapi dari
data-data yang aku survei. Kalau misalnya ada proyek-proyek berkelanjutan lagi yang berkaitan sama ruang-ruang, entah itu ruang bermain ataupun ruang-ruang yang mengacunya ke skala kampung ataupun RT RW. Paling sih itu aja Mas untuk diskusi ya. Makasih banget Mas ya. Tadi Oke, buat kan direspon. Ya. yang awas banyak anak juga kan belum selesai kan, kita masih punya utang kan. Benar. Jadi sebenarnya itu juga bisa nyicil lewat situ juga sih, supaya tadi yang pelibatan kan memang kalau yang di situ kan sebenarnya harapan saya kan bisa jadi akses untuk membangun keterlibatan dan partisipasi. Ya, itunya mungkin yang nantinya perlu kita ulik lebih jauh sih. Jadi otonomi atau self-organized community-nya itu bisa terjadi gitu dalam upaya mendefinisikan dan merancang ulang ruang hidupnya gitulah. Oke, siap Mas. Makasih banget ya Mas. Oke dah Mas, sama-sama Siap. sehat, lancar semuanya. Sehat juga Mas ya. Malam Ya, Mas. ya malam.